terasa. Bagai bintang di surga dan seluruh warna, dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Oh bintang di surga, berikan cerita dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini, siang hari ini, kita ketemu lagi di mata kuliah pengolah citra digital. Di pertemuan ke-13 ini, untuk UAS-nya kurang 2 pertemuan lagi ya. Dari insya Allah nanti di pertemuan ini saya akan jelaskan project UAS-nya. Jadi project UAS atau soal UAS-nya saya kasih penjelasan dari sekarang, kalian bisa kerjakan dari sekarang. Intinya sama seperti UTS kemarin, buat program yang nanti saya tentukan, terus dibuat laporannya, terus dipresentasikan. Saya harapnya sih ada yang mau presentasi sebelum UAS ya, entah itu di pertemuan minggu depan atau di pertemuan ke-15. Jadi nanti kalau kalian nggak bisa presentasi di pertemuan 15, kalian buat video, kalian upload di YouTube. Tapi kalau pengen presentasi langsung boleh, nanti kita janjian lewat Zoom, atau kalau mau presentasi offline juga nggak apa-apa, nanti janjian hari apa, jam berapa gitu ya. Untuk project UAS ya, istilahnya demo program ya. Oke, di materi hari ini kita tidak membahas tentang bagaimana meningkatkan kualitas citra. Di sekarang sudah masuk ke pengujian ya, pengujian citra. Maksudnya bagaimana? Maksudnya untuk menguji apakah citra yang kita lakukan proses itu sudah baik atau belum. Nah, salah satu metode yang digunakan itu adalah MSE dan PSNR. Tujuannya apa untuk melakukan pengujian itu? Tujuannya apa? Jadi gambarannya seperti ini ya. Saya jelaskan dulu. Seumpama seseorang gitu ya. Kita sebut saja si A. Dia Kita sebut saja si A ini adalah seorang yang ahli meningkatkan kualitas citra atau ahli editing foto atau video gitu ya. Terus ada si B itu dia punya foto. Si B ini punya foto, tapi fotonya itu terlalu buram atau terlalu gelap atau nggak jelas atau ada banyak noise-nya gitu ya. Terus kita minta tolong ke, maksudnya si B ini minta tolong ke si A untuk memperbaiki kualitas citranya ya. Ini kita sebut dengan citra input ya.
citra yang dikasihkan ke A ini untuk melakukan diproses perbaikan. Ada kan, entah itu mungkin kalau masih nggak paham maksudnya mungkin ada yang jasa editing merubah gambar menjadi kartun atau vektor gitu ya. Entah itu proses perbaikan atau proses editing gitu ya. Pokoknya ini adalah proses. Nah, sama si A dikerjakan, setelah dikerjakan dikembalikan lagi, dikasihkan ke si B. Akhirnya itu disebut dengan citra output ya, citra setelah proses. Nah, setelah citra output. Nah, kemudian si A ini ngasih tahu ke B, ini loh citranya, citra outputnya gitu ya. Kalau sebuah citra itu kan objektif. Nah, kalau merubah gambar menjadi vektor mungkin bisa dilihat itu ya. Tapi kalau memperbaiki semuanya citranya citra gelap. Dikasihkan untuk diproses, diperbaiki gitu ya. Terus dikasihkan ke B. Ini citra outputnya. Sudah saya perbaiki. Ini akan jadi masalah ketika perbedaan definisi perbaikan citra. Bagi si A ternyata citranya sudah saya perbaiki. Atau sudah saya naikkan kontrasnya dan lain sebagainya. Tapi si B merasa, enggak, perasaan citranya masih jelek, masih kurang jelas gitu ya, masih gelap. Nah, itu akan jadi masalah karena itu penilaian subjektif ya. Penilaian subjektif. Jadi penilaian citra dengan cara pengamatan manual dengan mata, indera penglihatan itu subjektif. Karena tiap orang beda-beda, ya, tiap orang beda-beda. Nah, biar tidak subjektif seperti ini, penilaiannya atau pengujian citra itu, sebuah citra itu baik atau enggak, salah satunya adalah menggunakan metode MSE dan PSNR. Jadi sebelum saya masuk menjelaskan tentang apa itu metode MSE dan PSNR, saya jelaskan dulu kenapa kita melakukan kita melakukan proses pengujian MSE dan PSNR. Nanti kita akan pelajari bahwa untuk mengetahui suatu citra itu baik atau enggak dari citra proses itu ketika MSE-nya mendekati 0. Kalau PSNR ketika nilainya di atas 30 dB, disable atau 30 disable. Jadi ketika si B protes, enggak, citranya masih belum ada perbaikan atau masih sama saja, si A bisa ngasih fakta itu, enggak, saya sudah melakukan proses MSE dan PSNR, dari sini outputnya sudah terlihat bahwa MSE-nya itu mendekati 0 dan PSNR-nya itu di atas 30 dB, artinya citra ini jadi lebih baik gitu ya. Nah, itu contoh kenapa kita melakukan proses pengujian citra menggunakan metode MSE dan PSNR. Selanjutnya, sebelum saya masuk ke materi, saya bahas dulu tentang jurnal penelitian. Di sini ada 2 topik penelitian, sehingga kalian bisa ada gambaran brainstorming terlebih dahulu ya. Brainstorming. Saya buka pakai Google Chrome aja biar lebih ringan. Oke, di sini ada 2 penelitian. Penelitian pertama adalah, saya perbesar dulu.
Di judulnya sih nggak menampilkan MSE dan PSNR ya, karena MSE dan PSNR itu metode untuk melakukan pengujian. Judulnya di sini pengolahan citra untuk perbaikan kualitas citra sinar X dental menggunakan metode filtering. Metode filtering nanti ada banyak, ada dijelaskan metode apa saja yang dipakai. Secara umum sih jurnal ini melakukan penelitian tentang memperbaiki kualitas citra X-ray dental. Dental itu artinya citra X-ray gigi. Biasanya kalau disakit gigi terus ada kendala, biasanya di rongsen gitu ya giginya. Biasanya gambarnya terlalu gelap, naik terlalu gelap atau terlalu terang. Nah, kita perbaiki dengan beberapa metode, terus dibandingkan beberapa metode itu mana yang lebih baik. Nah, cara perbandingannya itu menggunakan metode PSNR dan MSE. Kalau kita baca di sini di abstraknya, pertama citra merupakan subjek yang memiliki karakteristik dalam bentuk visual. Ini definisi citra. Sinar X dental merupakan salah satu contoh citra digital. Ini definisi X dental ya. Hasil citra dental panoramik memiliki tingkat pencahayaan yang lemah, maka diperlakukan perbaikan kualitas citra. Ini masalah yang dimunculkan bahwa hasil citra X-ray itu menghasilkan citra yang pencahayaannya lemah. Nah, para dokter gigi masih mengandalkan pengamatan visual dalam pembacaan foto rongsen sehingga hasilnya subjektif. Hasilnya subjektif. Nah, hasil citra rongsen tidak selalu memiliki kualitas citra yang baik. Seperti misalnya hasil citra sinar X dental yang gelap atau ada bagian yang samar sehingga sulit diidentifikasi. Penelitian ini menggunakan metode filtering, yaitu ada 4 metode ya. Metode ANSAP, metode median, filter Wiener, dan filter Gaussian. Tahapnya apa aja? Tahapannya adalah mengubah citra menjadi grayscale atau keabuan yang berbeda dan selanjutnya dilakukan proses filtering atau proses perbaikan gitu. Nah, pengukuran keberhasilan filtering diukur secara kumulatif menggunakan parameter kualitas citra. Setelah dilakukan proses perbaikan itu diukur dengan mean square dan PSNR-nya. Nanti dilihat 4 metode ini mana yang lebih baik. Nanti juga saya akan jelaskan tentang project UAS-nya, yang hampir mirip seperti ini nanti. Secara umum penelitian seperti itu kalau kita lihat di ini flowchart-nya. Nah, ini catatannya. Jadi dia membedakan citra dengan format BMP sama JPG ya. Ada 10 citra yang diuji, gunakan 4 metode perbaikan, terus dihitung masing-masing nilai MSE-nya dan PSNR-nya. PSNR-nya terus kemudian di total atau di rata-rata. Dari hasil penelitian yang sudah saya baca sih, dari rata-rata ini kita lihat bahwa filter Gaussian yang paling baik. Kalau kita lihat di sini filter Gaussian untuk MSE-nya nilainya 1,59 ya, paling kecil. Jadi kalau mendekati 0 itu semakin baik untuk MSE. Sedangkan untuk PSNR dengan satuannya dB itu ketika nilainya di atas 30. Kalau kita cek di sini yang paling baik Gaussian juga. Ini 27, ini 39, ini lumayan tinggi juga. Ini 38, tapi nilai Gaussiannya paling tinggi yaitu 46. Dari sini kita bisa lihat bahwa metode yang paling cocok untuk meningkatkan kualitas citra gigi
adalah mid filter Gaussian. Kita ketahui dari MSE dan PSNR. Jadi kalau ditanya buktinya apa kok lebih baik? Ya ini nilai MSE dan PSNR-nya. Jadi orang bisa nerima, nggak cuma ya hasil penglihatan gitu ya. Itu kan subjektif. Yang bawahnya ini untuk yang berformat JPG, hasilnya sama, Gaussian yang paling baik. Akhirnya nanti tinggal kesimpulan. Ini contoh output programnya, seperti itu ya. Nanti silakan kalian baca jurnal ini lebih lengkap, saya lampirkan di materi. Ada 2 jurnal, yang pertama ini, yang kedua adalah ini, Analysis Kuartal Perubahan Citra menggunakan metode median. Ini cuma satu metode, metode median dengan penyelesaian nilai pixel. Ini ini juga penyelesaiannya menggunakan PSNR, kali ini hanya menggunakan PSNR. Sekarang masuk ke materi bagaimana cara menghitung PSNR dan MSE. Apa itu MSE dan PSNR? Tadi sudah sebagian saya jelaskan ya. Kepanjangan dari PSNR itu Peak Signal to Noise Ratio. Kalau secara definisi agak rumit ya. Adalah perbandingan antara nilai maksimum dari sinyal yang diukur dengan besarnya derau yang berpengaruh pada sinyal tersebut. PSNR biasanya diukur dalam satuan desibel atau dB. PSNR digunakan untuk mengetahui perbandingan kualitas citra cover sebelum dan sesudah sisipkan pesan. Jadi biasanya ini standarnya dipakai untuk mengetahui citra itu sebelum dan sesudah dikasih pesan, diisi teks di dalamnya. Itu istilahnya steganografi ya. Jadi mengirim pesan dalam bentuk gambar gitu. Jadi MSI sama PSNR itu dihitung biasanya digunakan untuk menghitung kualitas citra setelah disisipkan gambar, tapi boleh juga digunakan untuk menghitung proses lain. Sedangkan MSI adalah nilai error kuadrat rata-rata antara citra asli dengan citra manipulasi. Next. MSI tidak memiliki satuan, sedangkan PSNR memiliki satuan, yaitu desibel. Nah ini, semakin mirip kedua citra, maka nilai MSI-nya semakin mendekati 0. Sedangkan pada PSNS, dua buah citra dikatakan memiliki tingkat kemirikan yang rendah jika nilai PSNR di bawah 30. Atau artinya kalau di atas 30 atau di atas 30 dB, citra tersebut semakin baik. Itu ini ya apa standarnya ya, di atas 30 sama kalau MSC mendekati angka 0. Cara penghitungannya bagaimana? Proses penghitungannya, ini rumusnya, banyak rumus yang ditampilkan ya. Tapi intinya sama sih, mungkin ada beberapa penyederhanaan saja. Nah, kalau yang nggak terbiasa dengan rumus, mungkin baca rumus seperti ini udah langsung pusing ya. Apalagi kita kan mungkin anak IT yang nggak punya dasar matematika yang kuat atau kalkulus yang kuat akan pusing. Bagaimana ini diimplementasikan dalam program ya. Makanya dulu sebenarnya awal-awal jurusan informatika itu dia di bawah fakultas matematika ya. Karena memang dasarnya itu seperti ini matematika. Kalau kita lihat rumusnya agak rumit, jadi saya langsung ke contoh penghitungannya aja biar lebih mudah. Sebenarnya mudah.
Jadi nanti juga ada tugasnya untuk membuat kalian biar lebih paham ya. Sebenarnya mudah sih cara ngitungnya itu. Contohnya di sini, menghitung nilai MSE dan PSNR ada citra 3x3 seperti biasa ya, 3x3 name masing-masing. Tapi nanti tugasnya bukan name masing-masing ya. Jadi di sini ada citra inputnya, ini citra outputnya atau citra yang setelah diproses. Entah itu proses perbaikan citra atau proses menyisipkan pesan dan lain sebagainya, atau proses kompresi atau lain sebagainya ya. Ini hanya contoh, jadi ini citra input, kita sebut citra input, yang kedua adalah citra output. Bagaimana proses menghitungnya? Prosesnya adalah yang pertama kita hitung dulu nilai MSE-nya. Karena untuk menghitung nilai PSNR kita harus mengetahui nilai MSE. Sebenarnya sangat mudah sih. Citra input dikurangi citra output dikalikan 2 dibagi baris kali kolom. Udah selesai ya, harusnya nggak ada masalah. Jadi saya kasih contoh kembali lagi ke gambar yang tadi. Ini citra input 7 baris 1 ke 1 dikurangi dengan citra output baris 1 ke 1, 6 dipangkat 2. Selanjutnya baris 1 ke 2, 1 dikurangi 1. Selanjutnya lagi 1 dikurangi 1, semuanya dipangkat 2 ya. Terus ini 2 dikurangi 4, 6 sampai terakhir 6 dikurangi 6. Terus dipangkat 2. Habis itu dibagi dengan baris kali kolom. Barisnya 3, kolomnya 3. 3 kali 3 berarti 9. Kalau lihat perhitungannya di sini, kita bisa lihat totalnya ini 15 bagi 9 ya. Jawabannya 1,55. Kita sudah dapat nilai MSE. Nilai MSE-nya 1, artinya dia mendekati 0, sudah lumayan bagus. Selanjutnya untuk menghitung nilai PSNR-nya, ini rumusnya 10 log 10. Tmax itu artinya nilai maksimal di citra input ya. Kalau citra asli pasti 255. Enggak pasti sih. Kalau ada kemungkinan kalau ada yang warna putih pasti 255-nya muncul ya. Terus dibagi dengan nilai MSE. Tadi di pangkat 2 ya, dikalikan dengan 2. Jadi kita bisa lihat, ini nilainya yang paling tinggi, nilai input kan 7. 7 pangkat 2 dibagi nilai MSE. Dikalikan 10 log 10. Saya nggak perlu jelaskan perhitungan log ya, saya juga kurang paham cara ngitung lognya. Karena ini buat program ya, biar program aja yang hitung ya. Kalau nanti disuruh buat contoh penyelesaian di Excel ya, gunakan formula di Excel untuk hitungnya. Jawabannya 14,5. Kalau lihat di sini nilai MS-nya sudah bagus. Selanjutnya untuk nilai PSNR-nya agak kurang ya, karena masih di bawah 30 dB. Untuk implementasinya di kode di MATLAB bagaimana? Saya kasih contoh. Saya kasih contoh Python terus dirubah ke MATLAB ya, biar kalian setelah ini bisa fokus ke pengerjaan proyek akhir. Ini contoh di MATLAB dengan input dan output seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ini citra inputnya 711, 234, 506. Ini citra outputnya 611, 434, 536. Untuk MSI-nya citra input dikurangi citra output, pangkat 2 dibagi baris kali kolom. 1,556, ini karena 4 digit di belakang koma. Tadi 2 digit. Terus kita hitung nilai PSNR-nya 10 log 10
Untuk mengetahui nilai yang paling tinggi di sebuah metrik, kita menggunakan fungsi max, citra input, dikalikan di pangkat 2, dibagi nilai MSE. Ini ada selisih sedikit karena ini di belakang komanya ada 4 ya. Ini jadinya 14,9831. Nah, mungkin kalian bisa coba-coba sendiri. Saya juga sudah upload kodenya di GitHub saya. Kalian bisa cek di GitHub profil saya. Nilai MSE dan PSNR. Dan ini outputnya. Nah, tugas hari ini yang pertama ini silakan kalian baca untuk menambah pemahamannya. Terus tugas 10 yaitu silakan kerjakan di Excel dan di MATLAB. Jadi biar membandingkan outputnya sama atau enggak dengan citra input ini sama semua ya. Dengan citra output ini. Enggak ada nilai dim sih. Saya buat sama saja biar lebih mudah. Silakan kerjakan di tugas 10 dan kumpulkan di project tugas 10. Nah, itu saja untuk materi hari ini. Sekarang saya akan menjelaskan materi yang minggu kemarin belum saya jelaskan tentang contrast stretching. Minggu kemarin nggak ada tugas ya, kalian tinggal baca saja materi. Apa itu contrast stretching? Kalau kita bisa pahami dari judulnya sih sebenarnya sudah tergambar ya. Kontras itu perbedaan antara nilai gelap dan terang gitu ya. Dan stretching itu kalau sebelum olahraga kan kita bisa melakukan stretching, perenggangan biar renggang gitu ya. Sebenarnya intinya adalah bagaimana membuat histogram citra itu menjadi lebih renggang. Kalau lebih renggang itu artinya diasumsikan akan jadi lebih baik. Gambarnya akan lebih baik. Hampir mirip seperti histogram ekualisasi. Perbedaannya di implementasi rumusnya. Ini contoh contrast stretching. Ini original image. Setelah di stretch image-nya menjadi lebih terang, kontrasnya menjadi lebih tinggi. Ini artinya contrast stretching sih. Dia ngumpul di tengah pertama, terus kita stretching ya, kita renggangkan sehingga muncul di semua nilai pixel dari 0 sampai 255. Artinya lebih renggang seperti ini. Nah, itu ada implementasi matematika sebenarnya ya, seperti ini, agak rumit juga penjelasannya. Sebenarnya rumusnya seperti ini, lebih mudah. Menggunakan 3 if ya. Jadi kita tentukan nilai R1, R2, dan tentukan nilai S1 dan S2. Setelah itu kita cek masing-masing pixel. Yang pertama, kalau di antara 0 sama R1, maka kita lakukan proses ini. Kalau nilai pixelnya di antara R1 dan R2, kita lakukan proses yang sebelah di tengah ini. Kalau di antara R2 dan 255, kita lakukan proses yang terakhir. Saya sudah buat contohnya di MATLAB. Kalian bisa implementasikan di, saya buat contohnya di Python ya. Kalian bisa implementasikan di MATLAB atau nanti kalian bisa pilih atau kalian gunakan untuk tugas proyek akhir. Ini gambar asli, terus ini gambar grayscale-nya. Ini contrast stretching untuk nilai R1, R2, S1, S2 itu kita tentukan di awal ya. Di stretching sampai angka berapa ya? Antara 150, 100 sampai 150 ke 50 ke 200. Menjadi seperti ini, lebih kontras, agak lebih gelap. Terus kita naikkan lagi jadi 50 ke 100, 100 ke 200 menjadi lebih terang seperti ini. Jadi intinya adalah contrast stretching itu adalah menaikkan nilai kontras.
apakah diperlukan? Ya diperlukan tergantung kasusnya ya. Kayak seperti tadi gambar citra dental X-ray itu mungkin dibutuhkan untuk menaikkan kontrasnya ya. Ini untuk penjelasan tentang kontras stretching. Selanjutnya saya bahas tentang tugas-tugas sebelumnya. Mungkin ada yang kelupaan atau bingung. Dari setelah UTS itu ada tugas ketujuh ya, 7, 8, 9. Ada 3 tugas dari setelah UTS. Yang pertama adalah tugas konvolusi. Ini sengaja saya minta kalian untuk menghitung manualnya ya, biar mengetahui bagaimana proses konvolusi itu berjalan. Nggak cuma hanya copy paste program, kalian juga harus paham proses manualnya ya. Nah, contoh ini agak panjang prosesnya ya. Membutuhkan proses yang lama. Ini proses konvolusi. Ini untuk tugas ketujuh, jadi menghitung proses konvolusi manual. Sebenarnya kalian bisa bandingkan dengan yang menggunakan program itu apakah outputnya sama atau enggak. Yang ke-8, tugas ke-8 adalah histogram ekualisasi. Ini karena ada perbaikan langkah ya, karena sebelumnya ada 2 langkah yang kelewat. Untuk yang Excel nggak perlu dikerjakan, jadi tugas 8 itu kalian buat program GUI saja, histogram ekulasi, tapi jangan lupa kasih nama sama name ya, untuk menunjukkan bahwa kalian mengerjakan sendiri. Seperti ini, untuk tugas 8. Nah, untuk tugas 9 ini masih banyak yang belum mengumpulkan. Baru 1 orang yang mengerjakan dan benar. Jadi kemarin saya minta untuk membuat penjelasannya. Siapa tahu kalau teman kalian yang jelaskan lebih paham. Nanti saya share video linknya. Jadi kalian buat program histogram ekualisasi dengan inputan name, terus outputnya ini. Terus kalian buat programnya untuk dicek apakah programnya outputnya sama atau enggak. Kalau kita lihat di sini outputnya sudah sama ya. 31191106330, outputnya 15, 11, 11, 20, 11, 4. Ini sudah sama. Berarti programnya sudah sesuai. Tinggal nanti diimplementasikan di gambar real. Harusnya lebih mudah ya. Nah, ini untuk tugas laban yang masih belum paham atau masih kesusahan, kalian bisa lihat langkah-langkah penyelesaiannya yang dikerjakan oleh Didi Irfani ini. Saya sudah minta dia untuk membuat langkah-langkah penyelesaiannya. Nanti saya kirimkan linknya di buat WhatsApp ya. Oke, itu tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk minggu ini sampai sebelum UAS ya. Terakhir saya mau jelaskan untuk project UAS-nya. Jadi project UAS-nya itu adalah, saya hapus dulu. Saya buat teks ya, project UAS. Atau tugas besar, tugas akhir. Banyak istilah, tiap kampus beda-beda sih istilahnya. Yang penting, yang pertama buat laporannya. Kedua, demo program seperti di UTS, demokan program kalian. Nah, ini ada beberapa langkah, penilaiannya akan beda nanti.
presentasi langsung di pertemuan 15. Itu yang paling tinggi nanti nilainya ya. Terus presentasi offline, ini urutannya sesuai langkah-langkahnya, urutan sesuai nilainya. Paling tinggi, sedang presentasi offline itu kalian boleh janjian nanti hari siapa, jam berapa gitu ya. Terus presentasi lewat Zoom. Terus yang terakhir baru kalian boleh presentasi dengan membuat video terus kalian upload di YouTube. Boleh, boleh berbagai macam. Tapi saya harap nanti di pertemuan 15 sudah ada yang mau presentasi ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah yang pertama kalian buat program, eh, pilih studi kasus dulu. Pilih studi kasus ya. Karena kita sudah belajar dari definisi citra, citra grayscale, RGB, meningkatkan kualitas citra, ada median filter, ada contrast stretching, ada menaikkan brightness, ada histogram ekualisasi, atau metode-metode lain yang mungkin kalian pelajari sendiri juga nggak apa-apa. Karena histogram ekualisasi itu ada modifikasi histogram ekualisasi, ada dan lain sebagainya, ada perbaikan-perbaikan. Nah, karena kita sudah belajar banyak proses perbaikan citra dan lain sebagainya, kalian implementasikan dalam sebuah gambar. Jadi kalian pilih salah satu citra gitu ya. Jadi spesifik, tiap orang spesifik, bukan gambar ngasal. Saya kasih contoh seperti yang di jurnal gitu ya. Saya pilih citra dental, boleh. Nggak apa-apa walaupun nanti kan programnya beda-beda sendiri-sendiri. Kalian pengen memperbaiki citra dental dengan metode apa? Metodenya apa? Metode yang sudah kita pelajari. Entah itu Histech, terus contrast stretching, median filter, konvolusi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, nah untuk mengetahui metode yang kalian uji itu sudah baik atau enggak, dengan melakukan pengujian, dengan dihitung dengan pengujiannya dengan MSE dan PSNR. Jadi kalau saya kasih contoh studi kasusnya ya, berarti peningkatan kualitas citra dental, citra rongsen dental sih bisa sih. Dengan metode histogram ekualisasi, secara tingkat Histech gitu ya. Ya udah, kalian buat laporannya, kalian buat programnya dalam bentuk GUI, mungkin 2 atau 3 gambar gitu ya. Terus kalian kayak tadi dicontoh di jurnal, nilai MSC 1, nilai MSC 2, nilai MSC 3, PSNR-nya kalian output, tampilkan nilai MSC dan PSNR-nya, terus kalian ambil kesimpulan. Ternyata metode ini baik untuk meningkatkan kualitas dental dengan nilai MSC sekian dan PSNR sekian. Jadi kalian buat programnya, buat laporannya, terus didemokan. Nah, boleh kalau ada yang sudah ngambil citra dental, kalian boleh ambil lagi citra dental, mungkin metodenya diganti. Metode Histech, ganti metode konvolusi atau metode contrast stretching atau metode median. Kalau semuanya udah diambil, boleh kalian gabungkan metode Histech dan
metode kontak stretching. Nanti output kesimpulannya itu mana yang lebih baik. Boleh seperti itu. Boleh juga dibedakan dengan studi kasusnya. Metodenya sama-sama histag, histogram ekualisasi. Mungkin citranya ganti citra paru-paru atau citra buah atau citra fotografi Google Earth apa ya? Ya banyak fotonya foto kalian yang boleh kalian ambil atau cari di Google ya. Atau cari referensi penelitian yang sudah diambil, kalian buat programnya seperti itu. Jadi itu adalah proyek UAS. Sekarang pertemuan 13, 14, 15, ditambah nanti minggu tenang, ditambah UAS-nya selama seminggu. Jadi ada 4 minggu ya, saya kira cukup lah. Jadi kalau ada kendala silakan ditanyakan saja. Mungkin bingung mau ngambil apa, boleh minta saran ke saya, minta judul yang nanti saya kasih contoh judul, nanti saya kasih contoh gambar, kalian implementasikan programnya. Masih nggak paham implementasi programnya, nanti saya kasih contoh format GUI-nya, tinggal kalian implementasikan contoh metodenya. Harusnya nggak ada masalah karena tugas UAS kan, tugas UTS kemarin kan buat GUI ya. Jadi tinggal kalau yang UTS-nya kemarin median filter atau yang lain sebagainya, kalian tinggal tambahkan MSC PSNR, terus tambahkan gambarnya lebih spesifik ya, itu gambar apa gitu ya. Gambar fotografi wajah atau gambar hasil webcam dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, kalau ada yang ditanyakan, saya kira silakan ditanyakan di grup mata kuliah atau japri WA juga nggak apa-apa. Terima kasih untuk yang sudah hadir dan mendengarkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.